Kisah ini terjadi di pesisir pantai Bangkalan, Madura. Kala itu, Syekh Khalil sedang duduk santai ditemani oleh sahabat sekaligus muridnya, Kiai Syamsul Arifin, ayahanda Kiai As'ad Situbondo. Keduanya larut dalam diskusi yang mendalam, membahas nasib umat, persoalan pesantren, dan hukum-hukum agama. Saking asiknya bertukar pikiran, mereka lupa waktu. Matahari perlahan turun, langit mulai memerah, tanda waktu maghrib akan segera tiba. Tiba-tiba, Kiai Syamsul Arifin tersentak kaget. Beliau berkata dengan nada cemas, "Astagfirullah Kiai, kita belum sholat asar. Matahari sudah hampir tenggelam. Waktunya sudah mepet sekali." Dalam hitungan logika manusia, melakukan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk di sisa waktu yang sempit itu mustahil. Namun, bagi Syekh Khalil, tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Syekh Khalil melihat sekeliling. Tidak ada perahu, tidak ada kapal. Yang ada hanyalah sebuah krocok. Anda tahu krocok? Itu adalah sejenis pelepah daun aren atau kelapa yang biasa mengapung di air. Benda yang rapuh dan tak berharga. Dengan santai, Syekh Khalil berkata, "Kalau begitu, ambil krocok itu. Kita pakai ke Mekah untuk sholat asar." Bayangkan, ke Mekah naik pelepah daun. Kapal uap tercanggih zaman itu pun butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke tanah suci. Tanpa membantah, Kiai Syamsul Arifin menyeret krocok itu. Mereka berdua naik di atasnya layaknya menaiki perahu mewah. Syekh Khalil menatap tajam ke arah kiblat. Mulut beliau berkomat-kamit memanjatkan doa. Dan bus! Seketika itu juga, krocok tersebut melesat membelah lautan dengan kecepatan yang tak bisa dinalar. Kapal laut kalah cepat, pesawat tempur pun mungkin tertinggal. Inilah yang disebut karomah Tiul Aro atau melipat bumi. Jarak ribuan kilometer antara Madura dan Arab Saudi dilahap hanya dalam hitungan kedipan mata. Tiba-tiba, deburan ombak berganti dengan suara riuh jamaah. Mereka membuka mata dan subhanallah, mereka sudah tidak lagi di Bangkalan. Di hadapan mereka berdiri kokoh Ka'bah Baitullah. Dan tepat saat kaki mereka menginjak tanah Mekah, suara muazin Masjidil Haram berkumandang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Itu adalah azan asar. Ternyata, karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Arab Saudi, waktu asar di Mekah baru saja masuk. Mereka tidak terlambat. Syekh Khalil dan Kiai Syamsul Arifin bahkan sempat mengambil wudhu dan mendapatkan saf pertama untuk berjamaah. Sebuah perjalanan spiritual yang membuktikan bahwa ruang dan waktu tunduk pada kekasih-kekasih Allah. Kisah ini terjadi di pesisir pantai Bangkalan, Madura. Kala itu, Syekh Khalil sedang duduk santai ditemani oleh sahabat sekaligus muridnya, Kiai Syamsul Arifin, ayahanda Kiai As'ad Situbondo. Keduanya larut dalam diskusi yang mendalam, membahas nasib umat, persoalan pesantren, dan hukum-hukum agama. Saking asiknya bertukar pikiran, mereka lupa waktu. Matahari perlahan turun, langit mulai memerah, tanda waktu maghrib akan segera tiba. Tiba-tiba, Kiai Syamsul Arifin tersentak kaget. Beliau berkata dengan nada cemas, "Astagfirullah Kiai, kita belum sholat asar. Matahari sudah hampir tenggelam. Waktunya sudah mepet sekali." Dalam hitungan logika manusia, melakukan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk di sisa waktu yang sempit itu mustahil. Namun, bagi Syekh Khalil, tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Syekh Khalil melihat sekeliling. Tidak ada perahu, tidak ada kapal. Yang ada hanyalah sebuah